Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya. Kali ini saya mau membahas mengenai kendaraan listrik di Indonesia tahun 2023. Kira-kira menurut kalian kalau mau ganti, worth it nggak ya? Kembali lagi kita akan ngobrol di chapter bisnis kali ini. Tapi sebelumnya, kalau kalian mau invest di emas per emas-emasan, seperti biasa jangan sampai lupa, klik aja di link di bawah di kolom deskripsi ya. Kalian bisa invest emas lewat di Tokopedia, Shopee, atau juga bisa langsung chat ke admin kita via WA, atau di Instagram juga ada, langsung aja di bawah @mahkotagold. Oke, sekarang saya akan bahas ke 3 poin penting. Per Oktober kemarin, dari target awal pemerintah yang menargetkan di tahun 2022 ini sebenarnya Pak Jokowi dan jajarannya menargetkan ada 100.000 kendaraan listrik. Dan per Oktober kemarin, tahu nggak kalian, realisasinya itu baru berapa? 31.000 aja guys, yang terrealisasi untuk kendaraan listrik. Padahal awalnya ditargetkan 100.000 itu terdiri dari 80.000 roda 2 dan 20.000 roda 4 untuk kendaraan listriknya. Jadi targetnya tuh masih sangat jauh lagi ya, masih sangat jauh untuk tercapai. Karena kalau ngomongin bulan November sama Desember dari 31.000, mentok-mentok cuma berapa nambahnya? Kalau di rata-rata aja per bulan cuma 3.000. Artinya sampai Desember paling cuma jadi sekitar 35 sampai 40.000 doang untuk penambahannya. Jadi masih 40% aja dari target. Lalu kenapa sih kok masih jauh banget kayak gitu ya dari target yang dicanangkan sama Pak Jokowi dan jajarannya? Yang pertama, kalau ngomongin dari segi harga, mobil listrik yang termurah saat ini yang ada di pasaran yang udah resmi gitu ya, itu setahu saya adalah Wuling REV yang harganya tuh dibanderol sekitar 250 juta rupiah start from-nya. Kalau yang long range kalau nggak salah tuh di angka 300 juta rupiah. Kalau mengenai hal-hal otomotif, mungkin kalian bisa cek di channel-channel otomotif ya. Saya bukan ahlinya, saya hanya akan ngomongin di chapter bisnisnya, tentu saja. Lalu, yang lain gitu ya, yang lebih tinggi dari Wuling harganya, yang mungkin secara bentuk, yang secara fungsional tuh lebih besar, itu harganya masih tinggi sekali. Di angka 700 juta ke atas. Padahal kita tahu, di Indonesia, harga mobil yang paling laku itu ada di sekitar 200 sampai 300 juta. Sebenarnya Wuling udah masuk di segmen yang paling pas dengan kemampuan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tapi Wuling REV bentuknya itu kecil guys, cuma bisa dinaikin 4 orang doang. Dan kapasitas baterainya tuh nggak terlalu besar gitu ya, jadi nggak bisa dipakai jarak jauh. Jadi nggak semua orang mau membeli Wuling REV ini. Yang membeli mungkin cuma untuk dipakai mobil secondary, untuk dalam kota aja, sehari-hari gitu. Nggak mungkin bisa kalau orang yang mau membeli mobil untuk pertama kalinya, dia beli mobil Wuling ini, REV ini, menurut saya kurang tepat juga sih. Karena kalau mau keluar kota, mobil ini susah bakalan dipakainya. Yang kedua, kalau motor listrik di Indonesia saat ini yang sudah mengaspal secara resmi, itu belum ada 3 brand ternama yang kita udah sama-sama tahu ya, yaitu adalah Honda, Yamaha, dan Suzuki. 3 brand ini itu belum mengeluarkan secara resmi di Indonesia. Sebenarnya Honda udah sih, nanti akan saya bahas yang khusus mengenai Honda ya. Yang berikutnya, SPKLU, stasiun untuk ngisi listrik kita, untuk charging listrik di kendaraan kita, itu baru ada 346 unit aja di Indonesia, yang tentu saja tersebarnya di kota-kota besar. Memang, kalau menurut data yang saya cek, itu udah ada sampai di Papua. Tapi lagi-lagi kalau di Papua mungkin cuma ada beberapa unit doang gitu. Yang paling banyak pasti di kota-kota besar di Pulau Jawa. Kayak Jakarta, Surabaya, Bandung, Jawa Tengah, mungkin Semarang, Yogyakarta kayak gitu ya. Sehingga keterbatasan ini juga membuat orang-orang itu mikir kalau aku pakai mobil listrik ke luar kota, wah susah dong ntar di tengah-tengah kalau misalnya mau charging gimana. Itu juga salah satu pertimbangannya. Dan yang ketiga, kalau mau charging di rumah, ternyata baru rumah-rumah yang memiliki daya 7.500 watt ke atas yang bisa mencharging mobilnya itu di rumah. Jadi nggak semua rumah itu bisa. Mungkin kalau dipaksain bisa, tapi ya bahaya kali ya. Kalau tadi adalah kondisi realita di Indonesia, sekarang kita akan bahas mengenai kebijakannya gimana. Nah, ini mungkin kalian semua udah pada tahu ya. Kalau Pak LBP itu mengatakan kita akan kasih subsidi
Pak LBP, Bu Sri Mulyani, dan juga Pak Muldoko itu mengatakan kalau kita akan kasih subsidi 6 juta sampai 7 juta rupiah di Indonesia di tahun 2023 nanti. Itu untuk motor listrik, katanya sih seperti itu, bakalan dikasih subsidi guys. Nah, tapi itu juga masih digodok tahun depan itu jadi apa enggak dan skemanya seperti apa gitu ya. Lalu caranya gimana? Caranya itu adalah pengadaannya itu pemerintah itu pengadaan kendaraan listrik itu lebih digalakkan sejak tahun 2022 ini. Itu salah satu kebijakan pemerintah yang akan digalakkan sama Pak Jokowi. Bahkan sampai ada perpres alias peraturan presidennya. Dan itu sangat mendongkrak penjualan motor dan mobil listrik. Memang belum terlalu gede sih ya, karena baru pemerintah aja gitu. Tapi kalau pemerintah udah mulai, biasanya nanti swasta itu akan mengikuti guys. Korporat-korporat itu akan mengikuti. Dan yang ketiga, kebijakan pemerintah yang menurut saya cukup bagus adalah pajak kendaraan listrik itu akan dibuat jauh lebih murah daripada kendaraan konvensional. Sebagai perbandingannya aja ya, nih saya kasih lihat kira-kira untuk pajak dari mobil yang tadi saya bilang mobil Wuling REV itu segini nih guys. Nih sekian ya, untuk mobil Wuling REV itu sekian. Bandingin dengan mobil yang setara yang harganya kurang lebih segituan, saya kasih contoh, nih ini adalah Toyota Rush. Harganya segini. Kalian bisa bandingin sendiri, sejauh itu bedanya pajaknya. Nah, bocorannya, tahun depan itu akan banyak mobil dan motor listrik yang akan launching di Indonesia dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satunya adalah produsen mobil DFSK alias DFSK yang akan membuat mobil dengan harga terjangkau karena rakitannya di Indonesia. Sedangkan kalau motor, itu akan ada motor-motor listrik yang pakai brand ternama, salah satunya adalah Yamaha E01. Nah, seperti ini nih bentuknya, keren banget ya. Mirip-mirip Yamaha NMAX gitu ya modelnya. Yamaha E01 ini akan mulai mengaspal di Indonesia secara resmi, jadi bukan build up gitu ya. Build up ya resmi sih, tapi maksud saya yang ini kayak diproduksi di Indonesia gitu, bakalannya CKD gitu ya, Yamaha E01 ini. Honda itu sebenarnya udah mengeluarkan per Oktober kemarin, tapi by pre-order. Namanya adalah Honda Yugo. Harganya dibanderol sekitar 40 juta rupiah. Cukup tinggi ya, Mas Ian. Nah, 2023 nanti para produsen mobil dan motor ini akan mulai mengeluarkan produk-produk yang dengan harga terjangkau. Nggak hanya DFSK untuk mobilnya, tapi juga banyak produsen-produsen mobil lainnya yang akan mengeluarkan dengan harga yang cukup terjangkau. Kalau motor, yang pasti itu Yamaha, Suzuki juga biasanya akan mengikuti para pesaingnya itu. Jadi, kalau kalian mau ganti, apakah worth it? Nah, silakan aja tulis di kolom komentar, atau barangkali kalian punya info yang menarik yang saya belum tahu. Yuk, kita diskusi di kolom komentar. Thank you for watching this video, and see you on the next video.